Bayangkan seorang pria yang dulu dikenal sebagai sosok berbahaya di dunia kriminal tiba-tiba dipaksa kembali menghadapi masa lalunya demi menyelamatkan anaknya yang dijebak, bro. Inilah kisah penuh aksi, pengkhianatan dan keadilan dari film Good, Bad, Ugly tahun 2025 yang dibintangi Ajit Kumar. Siapkan diri kalian karena alurnya bukan hanya menegangkan tapi juga penuh emosi yang dalam. Film dibuka dengan sosok Aka, seorang pria yang dulunya sangat ditakuti di dunia gangster. Ia memiliki reputasi sebagai orang yang tak segan menumpahkan darah demi menyelesaikan urusan. Namun masa lalu itu sudah lama ia tinggalkan. Kini Aka hidup tenang sebagai seorang pengusaha biasa, berusaha menetap hidup demi keluarganya, terutama anaknya Vihan yang ia sayangi melebihi apapun, bro. Tapi hidup tenang itu tak bertahan lama. Dunia gelap yang pernah ia tinggalkan kembali menariknya masuk, dan kali ini taruhan terbesarnya adalah nyawa anaknya sendiri. Sebelumnya Vihan mendapati dirinya ditangkap polisi dengan tuduhan terlibat dalam jaringan kriminal. Semua bukti seakan mengarah kepadanya, padahal ia tak bersalah, bro. Ia juga dituduh telah menyalahgunakan narkoboy, serta ia diduga telah membunuh kekasihnya sendiri. Aka yang mendengar kabar itu langsung hancur seketika karena ia tahu putranya adalah anak baik yang tak ada hubungan dengan dunia kejahatan. Dan hal itulah yang akhirnya membuat Aka kabur melarikan diri dari penjara. Ia langsung melakukan penyelidikan kecil. Ia menemukan bahwa kasus itu bukan kebetulan, melainkan ada orang yang telah menjebak putranya secara sistematis. Aka tidak tinggal diam. Bersama rekannya ia mulai melacak CCTV dan data dari berbagai lokasi. Dari sinilah mereka menemukan rantai bukti bahwa Vihan dijebak oleh sekelompok gangster. Kemarahan Aka yang selama ini ia pendam mulai meledak-ledak. Ia mendatangi para gangster itu dan memukuli mereka habis-habisan, hingga salah satu dari mereka akhirnya buka mulut bahwa gangster yang telah menjebak anaknya Vihan adalah kelompok Dark Wolves. Teman Aka si Abang Jago tercengang mendengar nama itu. Ia menjelaskan bahwa Serigala Hitam adalah geng berbahaya asal Spanyol yang sudah lama menjadi incaran pemerintah internasional. Mereka bergerak dalam pencucian uang, penyelundupan dan kejahatan lintas negara lainnya. Di balik semua itu ada sosok besar bernama Bubble, pemimpin geng Serigala Hitam. Bubble bukan sekadar kriminal biasa, ia adalah legenda di dunia bawah tanah Eropa. Semua uang kotor gangster Eropa disimpan olehnya dalam sebuah klub rahasia yang dijaga ketat bagaikan bank dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Dan yang lebih mengejutkan Aka, bahwa orang kepercayaan Bubble yang bernama Johnny lah yang menjebak putranya. Bang Jago akhirnya melacak klub rahasia itu. Begitu tiba, ia langsung menemui salah satu asisten Johnny yang menanyakan alasan mengapa anaknya dijebak. Dengan emosi, Bang Jago menawarkan uang agar anaknya dibebaskan. Asistennya itu awalnya terkejut, lalu ia menertawakan si Abang Jago. Asistennya itu langsung menghubungi si Johnny. Saat foto Bang Jago dikirimkan ke Johnny, sesuatu yang aneh pun terjadi. Johnny membagikan foto itu ke grup gangster Spanyol, tapi tiba-tiba satu persatu gangster meninggalkan grup itu. Johnny tercengang dibuatnya. Ia menyadari satu hal yang penting, bahwa Bang Jago bukan orang biasa. Masa lalunya jelas membuat para gangster segan. Namun Johnny tetap berhati-hati. Ia memerintahkan asistennya untuk menyingkirkan Bang Jago secepat mungkin. Sayangnya keserakahan merasuki hati asisten Johnny itu. Ia berpikir bisa mengambil keuntungan sendiri dari Bang Jago. Ia berkata bahwa Johnny hanya akan melepaskan Vihan jika Bang Jago menyetor uang ke rekening rahasia. Tanpa pikir panjang, Bang Jago setuju demi anaknya. Namun tak lama setelah ia melakukan transfer, justru seluruh saldo rekeningnya raib dalam hitungan menit. Si asisten akhirnya sadar bahwa ia baru saja ditipu oleh si Abang Jago, bro. Wadidaw, mantap-mantap dia, bro. Momen inilah yang mengubah segalanya. Bang Jago yang berusaha sabar dan menggunakan jalur damai kini sudah tak bisa menahan diri lagi.
Masa lalunya sebagai monster dunia bawah tanah kembali bangkit. Ia mendatangi satu persatu kaki tangan geng Serigala Hitam, menghajar mereka, membakar gudang-gudang uang kotor mereka, hingga menebarkan ketakutan. Setiap langkah Bang Jago membuat geng Bubble semakin terdesak. Setelah bank dan kasinonya hancur lebur, kini Johnny dan Jamie menuntut balas. Mereka akan membalas Bang Jago dengan berencana mencelakai anak istrinya. Mereka menantang Bang Jago agar memilih untuk menyelamatkan yang mana. Wadidaw, pilihan yang berat bro. Namun siapa sangka pembunuh yang dikirim Johnny dan Jamie untuk menghabisi istrinya ternyata adalah teman si Abang Jago. Seketika ia bersiulan memberi kecupan hangat saat Bang Jago menelpon istrinya. Hahaha, langsung menjelit istrinya bro. Rasa cemburu itu tiba-tiba menguasai, namun intinya perempuan itu akan mengampuninya demi Bang Jago. Tak hanya itu, dia juga akan memberitahu di mana persembunyian Johnny dan Jamie. Sementara dia bisa berkonsentrasi menyelamatkan anaknya. Bang Jago mengapit mobil polisi, membuka paksa pintunya. Lalu dengan berani ia melompat ke mobil itu dan menyingkirkan polisi. Ia membawa mobil itu sendirian dan mengawal anaknya menghindari serangan Jamie yang makin menggila. Tapi setelahnya dia dihadang oleh mertua dan istrinya. Mereka menangkapnya karena telah melarikan tahanan, tapi Bang Jago pandai bersilat lidah. Dia mengaku hanya mengajaknya jalan-jalan dan akan segera menyerahkannya kepada polisi. Singkat cerita, Bang Jago mulai mencari keberadaan Johnny dan Jamie. Ternyata mereka berada di atas kapal pesiar, dan itu menjelaskan kenapa selama ini dia sulit sekali ditangkap polisi. Tapi tentu tidak bagi si Abang Jago bro. Tak hanya mendapatkan mereka, dia juga akan menemukan kekasih anaknya yang ternyata belum tewas ditembak. Dia saat ini tengah asik berjoget dengan Jamie yang ternyata adalah kekasihnya. Mereka sengaja menjebak anak Bang Jago dengan jeratan asmara, tapi tidak dengan Bang Jago. Dia tahu semua trik dan intrik murahan itu, dan benar saja dia akhirnya berhasil menangkapnya. Dia juga membongkar kedoknya Johnny yang selama ini terjata menggunakan pengganti, yakni kembarannya Jamie. Seketika para mafia itu terkejut dibuatnya. Mereka marah karena telah dihianati dan dibodohi oleh si Johnny. Dan saat mereka akan menghabisi Bang Jago, seketika dia berteriak, "Ladies!" Dan gadis-gadis di tempat itu segera mengangkat senjata dan mengepung semua orang. Gadis-gadis itu adalah anak-anak buah rekan lamanya yang telah menyelamatkan istrinya sebelumnya. Wadidaw, pasrah kini mereka bro. Tapi bagi si Big Boss Bubble, itu adalah pengkhianatan besar, dan dia segera menembaki Johnny dengan senjata mesinnya. Singkat cerita, Bang Jago akhirnya membawa keduanya ke hadapan hukum. Mereka akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup, sementara anak Bang Jago dibebaskan setelah terbukti menjadi korban dari persengkongkolan kedua saudara kembar itu. Dan akhirnya Bang Jago bisa bertemu dengan anak lelakinya dengan suasana sukacita. Ia berterima kasih kepada ayahnya karena berada di sisinya dan menyelamatkannya tepat di saat ia terdesak. Kini Bang Jago dan sang istri pun sudah mulai berbaikan kembali. Namun siapa sangka setelah 6 bulan dihukum, si kembar Johnny dan Jamie coba kabur dari penjara. Mereka telah membayar gangster asal Kolombia untuk membebaskan mereka. Mereka pikir mereka akan selamat hari itu dan lepas dari tangan hukum, tapi yang ada mereka akan berhadapan dengan maut karena tak lama sebuah limosin bercat naga merah muncul di sana bro. Dan benar saja Bang Jago adalah pemiliknya. Dia turun dari mobil dengan sebuah senapan otomatis di tangannya. Dia menyerahkan keduanya ke tangan hukum demi keluarganya, tapi bagi si naga merah dendam harus dituntaskan. Wadidaw, tepar mereka semua bro.